Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, kali ini kita akan kuliah manajemen informasi dan perpustakaan. Tentu ini sebuah mata kuliah yang membicarakan mengenai bagaimana kita mengelola perpustakaan yang efektif dan efisien. Kita tahu bahwa perpustakaan merupakan jantungnya ilmu pengetahuan di lembaga pendidikan. Tentu kita harus bisa mengelolanya secara efektif. Maksudnya efektif apa? Sesuai dengan fungsi dan kegunaannya bagi penguatan keilmuan baik guru maupun siswa di madrasah atau dosen, mahasiswa maupun stakeholders yang lain di perguruan tinggi. Memang tantangannya tidak mudah untuk mengelola perpustakaan sekarang. Ada banyak faktor yang membuat orang mengalami tidak begitu suka mengunjungi perpustakaan. Mungkin karena situasinya atau fasilitasnya. Tapi juga ada orang-orang lain yang suka untuk menghabiskan waktu di perpustakaan karena ada kepentingan tugas perkuliahan, tugas sekolah, atau ingin mengikuti kegiatan kompetisi lomba yang diadakan di dalam maupun di luar lembaga pendidikan tersebut. Nah, kali ini kita akan membahas tentang dasar-dasar bagaimana pengelolaan manajemen informasi dan pengetahuan. Sebagaimana terlihat di gambar, saya mengambil gambar salah satu perpustakaan yang ada di negara Malaysia, tepatnya di Akses RKL Jalan Sultan Kuala Lumpur, Malaysia. Ini merupakan perpustakaan yang sering dikunjungi banyak orang untuk foto-foto Instagram. Nah, tidak ada masalah ya ketika orang kemudian ingin mengunjungi perpustakaan tidak sekedar untuk menambah ilmu pengetahuan, namun boleh juga untuk fungsi rekreasi, fungsi untuk melepas kepenatan, menghilangkan stres, having fun, sehingga sebenarnya perpustakaan itu adalah milik bersama, tidak hanya milik kaum orang yang suka baca, tapi juga masyarakat umum. Bisa menjadi salah satu destinasi atau tempat wisata akademik. Sebelumnya kita harus tahu bahwa dalam mata kuliah ini terdiri dari beberapa macam konsep. Konsep yang pertama terkait dengan manajemen informasi. Apa sih manajemen informasi ini? Manajemen informasi adalah proses sistematis dalam mengelola siklus hidup informasi. Apa yang dimaksud dengan proses sistematis? Proses sistematis adalah proses menggabungkan, mengintegrasikan berbagai macam fungsi yang terkait dengan informasi menjadi satu kesatuan. Fungsi apa? Fungsi dalam mengumpulkan informasi. Bagaimana cara kita mengumpulkan informasi? Bisa dengan membaca, bisa dengan browsing, bisa dengan bertanya jawab, wawancara, bisa dengan lihat, dikumpulkan dalam satu titik, satu sistem. Setelah dikumpulkan, untuk apa dikumpulkan? Diolah.
pada tahapan kedua diolah untuk kepentingan belajar, diolah untuk kepentingan mengambil keputusan atau mengambil kebijakan, diolah untuk menyelesaikan satu problem pengetahuan atau problem hidup. Nah, dasar mengolah informasi ini sebagai untuk bagaimana kita menghasilkan keputusan secara akurat. Ada juga fungsi penyimpanan. Fungsi penyimpanan ini adalah bagaimana kita agar informasi gak cepat hilang. Keamanannya gimana. Sehingga setiap saat kita butuhkan informasi, maka selalu ada. Dan selalu diupdate informasi. Yang kedua, yang selanjutnya adalah fungsi pengorganisasian. Bagaimana kecepatan kita mendapatkan informasi yang telah kita kumpulkan. Rapi. Tidak tumpang tindih, tidak membingungkan. Semuanya ditata secara rapi. Kapanpun kita butuhkan, data itu selalu ada. Informasi selalu ada. Kemudian juga terkait dengan pendistribusian informasi, dibuat pengkategorian. Informasi ini untuk yang bersifat rahasia, ini yang bersifat ini yang digunakan untuk kepentingan mahasiswa, ini yang digunakan untuk kepentingan dosen. Ujungnya apa? Ujungnya agar semua informasi yang mulai dikumpulkan, diolah, disimpan, diorganisasikan hingga didistribusikan itu untuk mengambil keputusan yang efektif sesuai dengan tujuan, visi, dan misinya lembaga dan efisien, bisa menghemat waktu dan tenaga dalam satu organisasi. Apalagi sekarang ya, informasi dengan semakin berkembangnya industri jasa online, ya, pembelian online, orang sangat membutuhkan informasi. Ya. Misalnya kamu beli HP, tentu akan melakukan pengumpulan informasi kan, mereview, lihat review Google-nya seperti apa, review dari YouTube seperti apa, kameranya, spesifikasinya, terus diolah. HP harga 1 juta sampai 2 juta dapatnya ini, 2 juta sampai 3 juta dapatnya ini. Nilailah uang kamu cuma 2 juta, kepingin HP yang 4 juta. Oh, sebelum beli, karena kurang uang, disimpan dulu informasi, diorganisasikan, ditaruh baik file digital maupun file yang sifatnya fisik, diorganisasikan. Nah, ketika nanti dapat uang 4 juta, ya, itu kemudian dapat dimaksimalkan pengambilan keputusan. Dengan demikian, kamu membeli HP berdasarkan informasi yang tersedia akurat, relevan, tepat waktu, kapan itu bisa kamu peroleh. Sehingga benar-benar kamu membeli HP dengan keputusan yang tepat. Seperti itu. Selanjutnya terkait dengan manajemen perpustakaan. Nah, manajemen, kalau kita pecah lagi ya, kita ingat kembali, manajemen ini terkait dengan perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, plan to check, PTC. Jadi kalau berkaitan dengan perpustakaan, apa aja yang nanti dikoleksi, apa yang diteliti, bagaimana struktur organisasi yang bisa memberikan pelayanan kepada semua pelanggan, pengelolaan buku, keamanan, SDM. Jadi semua hal yang terkait dengan perencanaan, pengelolaan hingga ke pengawasan yang terkait dengan sumber daya perpustakaan. Koleksi, SDM, sumber daya manusia, layanan, sarana. Sehingga memberikan
layanan informasi yang optimal, yang maksimum kepada pustaka. Setidaknya manajemen pengelolaan perpustakaan dilakukan untuk apa? Satu, untuk mengembangkan koleksi, sehingga koleksinya semakin banyak dari yang buku fisik sampai yang digital. Pengelolaan layanan, layanannya tidak hanya membaca buku biar nggak bosen, ada layanan rekreatif, ada tempat untuk foto-foto Instagramable seperti di perpustakaan Wirmalan, sehingga orang kerasan, gitu kan. Mungkin didekatkan dengan kafetaria. Nanti kalau lapar bisa cepat menyelesaikan tugas dan kembali lagi ke perpustakaan. Karena satu kesatuan. Yang ketiga, peningkatan kualitas akses. Kalau bisa real time ya, bisa kapanpun masyarakat menggunakan perpustakaan. Ketika ngejalankan tugas, deadline malam masih dapat merasakan layanan perpustakaan dari website yang terlalu dipakai. Jadi pelayanan perpustakaan tidak hanya ketika kita berada di perpustakaan, tapi ketika kita di rumah pun bisa mengakses perpustakaan dengan website, melalui Instagram dan sebagainya. Lalu bagaimana kita ini siklus mendapatkan informasi? Pertama dengan penciptaan quest. Informasi dihasilkan dari berbagai macam sumber, penelitian, observasi, interaksi, pengalaman hidup, atau kamu ikut organisasi. Setelah mendapatkan, menciptakan, dikumpulkan dari berbagai sumber untuk diseleksi. Melakukan seleksi pemilihan, mana yang untuk kepentingan pribadi, mana untuk kepentingan akademik, mana untuk kepentingan healing-healing, jalan-jalan, buat kategorisasi. Yang ketiga, pengolahan, processing. Data diolah menjadi informasi. Kalau polisi, data dari informan diolah untuk mengungkap sebuah kasus pembunuhan, kasus pencurian. Kalau seorang kepala sekolah, data diperoleh untuk menyusun berapa anggaran yang harus disusun untuk kebutuhan 1 tahun ke depan. Untuk rektor, berapa kebutuhan anggaran yang dilaksanakan selama tahun 2026. Kalau kamu mengolah informasi bagaimana dengan anggaran yang tersedia bisa hidup selama 1 bulan dari kiriman orang tua. Lalu proses analisis, klasifikasi, dan interpretasi. Analisis ini membaca secara kritis ya, kritis dari informasi yang diperoleh. Yang keempat, penyimpanan, storage, dan agar mudah diakses kembali ya, agar nggak gampang lupa dengan informasi yang diperoleh. Lalu perlu penyimpanan. Sekarang penyimpanan macam-macam, mulai dari rak buku, rak lemari, sampai file digital, sampai sewa Google Drive. Inilah perkembangan dalam proses teknologi penyimpanan. Kalau kamu pernah lihat kantornya Google, ya, Google itu kan terbesar ya, penyimpanan datanya, bahkan ada yang sampai 5 lantai, gedung 5 lantai isinya harddisk semua, karena menyimpan semua informasi dari seluruh dunia. Distribusi informasi disebarkan kepada pengguna melalui berbagai macam saluran, perpustakaan, database, internet, Instagram, media sosial, media online. Itu semua adalah bentuk distribusi informasi. Sekarang semakin banyak ya distribusi informasi. Terus setelah didistribusikan, digunakan, pengambilan keputusan, pembelajaran, dan kebutuhan lainnya. Jadi yang terakhir adalah pemeliharaan dan evaluasi. Bagaimana informasi terus diupdate, diverifikasi agar tidak tercampur hoax, ya, atau dihapus. Kalau menimbulkan fitnah, dihapus yang tidak relevan ya.
Apalagi sekarang ada perang antara Iran dan Amerika, tentu informasinya kan beragam. Ada yang dimanipulasi, ada yang benar-benar faktual, ada yang sesuai dengan kenyataan. Nah, ini terjadi itu perang narasi atau perang opini. Kalau kita tidak punya siklus hidup informasi, maka kita akan gampang terprovokasi oleh informasi yang menyesatkan. Nah, sehingga terjadi kebencian, sehingga terjadi kesalahpahaman. Nah, ini adalah ketika kita tidak mempunyai sistem siklus hidup informasi, sehingga semuanya ditelan mentah-mentah dan menjadi terprovokasi atau mudah menjadikan kita marah, sehingga kita saling bunuh dan sebagainya. Makanya kita perlu adanya siklus hidup informasi agar yang kita pelajari, informasi yang kita dapat digunakan secara relevan dan kita menjadi pribadi yang kritis. Nah, setelah kita sepintas saya terangkan tadi, nah ini ada kuis, masing-masing nanti membentuk 5 satu kelompok terdiri dari 4 orang. Tolong didiskusikan 4 orang itu terkait dengan kuis yang kita berikan. Yang pertama, digitalisasi versus koleksi cetak. Sebuah perpustakaan madrasah mulai mengalihkan anggaran dari pembelian buku cetak ke langganan e-book dan database digital. Namun sebagian guru dan siswa masih lebih nyaman menggunakan buku fisik. Ya, mungkin karena gaptek ya, atau mungkin lebih nyaman. Pertanyaannya ini ya. Oke. Apakah kebijakan tersebut tepat? Nah, coba di kelompok itu pro dan kontra ini mana yang tepat? Bangun argumenmu dengan mempertimbangkan aspek aksesibilitas, budaya literasi, dan efisiensi. Aksesibilitas sih mudah diakses, bisa digunakan kapan saja. Maksudnya budaya literasi ini tidak hanya membaca ya, tapi bagaimana menjadi sebuah tatanan nilai sosial yang diikuti, diteladani, nggak sekedar membaca, menjadi gaya hidup juga. Nah, soal yang kedua, ini boleh milih ya. Perpustakaan sebagai pusat literasi dan administrasi. Di banyak sekolah, perpustakaan masih berfungsi sebatas tempat peminjaman buku. Apa iya? Padahal konsep modern menempatkan perpustakaan sebagai pusat literasi dan pembelajaran. Pertanyaannya, menurutmu apakah transformasi perubahan perpustakaan menjadi pusat literasi ini mendesak atau terlalu berat bagi pengelola perpustakaan, atau memang seharusnya sudah harus berubah? Jelaskan dengan argumen yang mempertimbangkan peran pustakawan dan kebutuhan siswa abad 21. Nah, kekinian. Nah, yang ketiga terkait dengan kualitas SDM versus ketersediaan sarana. Sebuah sekolah memiliki gedung perpustakaan yang bagus dan koleksi lengkap, tapi tidak memiliki pustakawan profesional. Pertanyaannya, mana yang lebih prioritas untuk ditingkatkan? Kualitas SDM atau sarana dan prasarana? Coba, mana? Kamu lebih pro yang mana? Berikan argumentasi logis sertai contoh dampaknya terhadap pelayanan perpustakaan. Yang keempat, integrasi kurikulum dan perpustakaan. Guru jarang melibatkan perpustakaan dalam proses pembelajaran, sehingga perpustakaan kurang dimanfaatkan. Pertanyaannya, haruskah penggunaan perpustakaan diwajibkan dalam kegiatan pembelajaran? Susun argumenmu dengan mempertimbangkan kebijakan sekolah, bukan guru dan hasil kerja siswa. Yang terakhir, standar nasional perpustakaan versus kondisi nyata sekolah. Pemerintah menetapkan standar nasional perpustakaan, namun banyak sekolah madrasah yang belum mampu memenuhi karena keterbatasan dana. Pertanyaannya, apakah standar tersebut perlu diterapkan secara ketat atau fleksibel? Jelaskan posisimu dengan mempertimbangkan prinsip keadilan mutu pendidikan dan realitas lapangan. Selesai. Jadi adik nanti membentuk kelompok menjawab semua kuis yang saya berikan. Boleh pakai AI, ChatGPT, tapi juga sertakan pendapat kamu pribadi yang murni dari pendapat kamu pribadi. Jangan hanya copy paste dari ChatGPT atau sejenisnya.
Untuk bukti absensi silakan tulis komentar di YouTube ini. Nama lengkap, NIM, dan nama kelompok. Nah, seperti itu adik-adik. Semoga semangat ya untuk selalu mengerjakan tugas ini. Nah, seperti itu perkuliahan kita hari ini. Semoga manfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.